Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon buka telinga kami, lembutkan hati kami, mampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan kita akan membaca dari Bilangan pasal 14 ayat 24 bagian A. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema memiliki perspektif Allah atau memiliki cara pandang Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perspektif atau cara pandang seseorang sangat mempengaruhi caranya menginvestasikan waktu, menggunakan uang, memakai talenta, dan menghargai hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Salah satu cara terbaik untuk mengerti orang lain adalah bertanya kepadanya, bagaimana Anda memandang kehidupan? Mungkin ada yang akan berkata, hidup sama seperti sirkus, seperti teka-teki, seperti simfoni, seperti perjalanan, seperti tarian, dan banyak hal lain yang dapat menggambarkan arti hidup. Pernah seorang berkata, hidup seperti komedi putar, kadang di atas, kadang di bawah, dan kadang hanya putar-putar saja. Ia hanya akan menunggu waktu dan menjalani hidup tanpa tujuan yang jelas. Lalu bagaimana seharusnya memandang kehidupan? Saudara yang dikasihi Tuhan, metafora kehidupan yang benar hanya ada dalam cara pandang Allah. Sebagaimana Allah memandang hidup saudara, demikianlah seharusnya saudara memandang kehidupan. Sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan oleh Allah, Musa mengutus 12 pengintai untuk mengamati kondisi negeri itu. 10 orang melihat dari perspektifnya sendiri. Namun Yosua dan Kaleb, mereka memandang dari perspektif Allah. Beginilah cara pandang seorang dalam perspektif Allah. Yang pertama, ia memandang segala sesuatu secara positif. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 7 dikatakan, berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Meskipun objek yang dilihat oleh ke-12 orang itu sama, namun Yosua dan Kaleb bisa melihat sisi yang berbeda dari yang dilihat oleh 10 orang lain. Sisi positif bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang baik bagi umatnya. Yang kedua, tidak membandingkan masalah dengan dirinya, tetapi dengan Allah. Dalam ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ketika melihat orang yang tinggi besar di negeri itu, 10 pengintai yang lain langsung membandingkannya dengan diri mereka yang terbatas. Namun Yosua dan Kaleb membandingkannya dengan Allah yang penuh kuasa, yang tidak terbatas. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk taat kepada Allah. Dalam ayat 9 dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb tetap percaya kepada Allah, meski suara banyak orang tidak mendukung pernyataan mereka. Tetap percaya dan taat setiap waktu, bahkan saat berada pada masa yang paling sulit dalam kehidupan mereka. Lihatlah, akhirnya hanya mereka berdua dari generasinya yang dapat masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seorang memiliki perspektif Allah? Dalam ayat 24 dikatakan, hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Ternyata menjadi seorang yang memandang kehidupan dari perspektif Allah, dimulai dari penyerahan diri secara totalitas kepada Allah. Ingin sekali seperti Yosua dan Kaleb, selalu melihat hidup secara positif, baik pada saat segalanya berjalan lancar,
namun juga bila mana menghadapi tantangan. Semakin seorang dekat dengan Allah, bergaul akrab dengan Dia, akan semakin ia memahami bagaimana cara ia memandang kehidupan, sebagaimana Allah memandangnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginsafkan kami, agar kami dapat memandang hidup ini sebagaimana cara pandang Allah, memandang segala sesuatu secara positif, memandang segala sesuatu atau masalah yang ada pada kami dengan tidak membandingkannya dengan diri kami yang terbatas, tetapi membandingkannya dengan Allah yang tidak terbatas. Memiliki komitmen untuk taat kepada Allah dalam masa-masa yang sulit maupun dalam situasi yang baik. Terima kasih ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu itu dalam hati kami. Mampukan kami supaya kami terus memandang kehidupan ini dengan cara pandang Allah, yang dapat mempermuliakan Allah, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.